Perkenalkan, kami kelompok 1, saya Fauziah Nur Aziza, Hasna Azhari, dan Rizdania Salsabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi statistical proses kontrol dalam pengendalian kualitas produksi susu di PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Langsung saja, ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. PT Ultra Peternakan Bandung Selatan merupakan peternakan terintegrasi yang memiliki 3.200 ekor sapi. Dalam sehari dapat menghasilkan 32.000 liter susu untuk memenuhi kebutuhan susu di PT Ultra Jaya Milk Industry. Dengan jumlah produksi tersebut, nyatanya belum mencukupi kebutuhan susu yang diharapkan oleh PT Ultra Jaya Milk Industry. Hal ini berkaitan dengan kualitas susu yang diproduksi oleh PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Kualitas susu yang dihasilkan masih banyak yang tidak memenuhi standar baku kualitas yang telah diterapkan oleh kedua belah pihak atau yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Maka akan dilakukan pengendalian kualitas di PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Pengendalian kualitas itu sendiri merupakan aktivitas pengendalian proses untuk mengukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkan dengan spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan standar. Tujuannya agar suatu produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Faktor-faktor pengendalian kualitas antara lain proses, spesifikasi produk, standar kualitas, dan biaya. SPC atau Statistical Process Control merupakan metode pengambilan keputusan secara analitis yang memperlihatkan suatu proses berjalan dengan baik atau tidak. SPC digunakan untuk memantau konsistensi proses yang digunakan untuk membuat produk yang dirancang dengan tujuan mendapatkan proses yang terkontrol. Tools utama yang dapat digunakan untuk mengendalikan kualitas yaitu Jigsaw, scatter diagram, cause and effect diagram atau fishbone, Pareto analysis, process flow diagram, histogram, dan contour chart. Yang kedua ada metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan 4. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, mengumpulkan data produksi dan produk rusak per hari dari bagian produksi, analisis data. Yang kedua ada operasional variable atau variabel operasional. Itu dalam penelitian digunakan variabel penelitian yaitu variabel pengukuran kualitas yang diteliti. Pengendalian kualitas dengan penggunaan kualitas yang diteliti yaitu pengukuran secara atribut digunakan untuk memenuhi tingkat ketidaksesuaian yang terjadi di PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Nah, di sini ada standar baku kualitas susu sapi di PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Dapat dilihat variabelnya apa saja, ada standar baku dan skalanya. Kemudian yang ketiga ada populasi sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan produk susu yang diproduksi pada bulan November 2014. Dalam satu hari, PT Ultra Peternakan Bandung Selatan melakukan 3 kali produksi susu. Penelitian ini mengambil selama 30 hari yang memiliki total jumlah sampel sebanyak 90. Yang keempat, analisis data menggunakan SPC dengan alat bantu utama untuk mengendalikan kualitas. Nah, alat bantu yang digunakan pertama ada Jigsaw, yaitu data diperoleh dari data produksi dan data kerusakan produk pada PT Ultra Peternakan Bandung Selatan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Setelah disajikan dalam bentuk tabel, membuat histogram, yaitu untuk memperlihatkan distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka. Kemudian dibuat diagram Pareto dari informasi mengenai jenis kerusakan produk yang terjadi, kemudian
dibuat diagram Pareto untuk mengidentifikasikan atau mengurutkan atau memperlihatkan apa sih kerusakan yang paling dominan di produksi itu seperti apa. Selanjutnya ada fishbone. Setelah diketahui masalah atau kerusakan yang dominan, dilakukan analisis sebab akibat. Itu faktornya itu seperti apa aja gitu. Setelah itu baru melakukan uji kecukupan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan telah cukup secara objektif. Rumusnya sebagai berikut. Ada di dalam PPT. Selanjutnya membuat peta kendali P, yaitu dengan cara menghitung persentase kerusakan, lalu menghitung garis pusat atau central line, lalu menghitung batas kendali atas atau upper control limit, dan menghitung batas kendali bawah, lower control limit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bab selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah kapasitas produksi, di mana PT Ultra Peternakan Bandung Selatan memiliki sejumlah 3.200 ekor sapi perah yang dapat menghasilkan susu segar setiap harinya. Jadi pemerahan itu dilakukan setiap 8 jam sekali, di mana setiap 1 hari dilakukan pemerahan sebanyak 3 kali dan menghasilkan rata-rata sebanyak 32.000 liter susu segar per harinya. Selanjutnya yang kedua adalah standar baku kualitas susu, di mana standar kualitas produk ini merupakan implementasi untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari konsumen atas produk yang dihasilkan. Nah, di mana standar ini memang sengaja dibuat agar produk yang dihasilkan memiliki kriteria dan standar yang baik. Nah, pada tabel di bawah ini adalah tabel standar kualitas di PT UPBS terhadap produk susu segar. Ada 3 variabel, di mana yang pertama adalah kadar lemaknya atau fat yang memiliki standar baku sebesar lebih besar daripada 3,9%, SNF-nya atau kandungan bahan kering tanpa lemaknya lebih besar dari 8,5%, dan kadar bakteri TPC yang kurang dari 250 juta per liter susu, di mana dapat kita ketahui bahwa produk yang cacat atau yang tidak sesuai dengan standar baku adalah yang memiliki kandungan kadar lemak atau fatnya kurang dari 3,9%, kandungan SNF-nya kurang dari 8,5%, dan kadar bakterinya lebih besar daripada 250 juta liter per liter susu. Selanjutnya adalah proses produksi susu sapi segar di PT Ultra. Proses yang pertama yaitu pengecekan kesehatan sapi dengan mengecek suhu badannya. Kemudian sapi dimasukkan ke dalam parlor atau bangsal untuk dibersihkan putingnya. Karena jika puting sapi yang akan diperah masih keadaan kotor, maka mikroba yang menempel dapat terbawa dan menyebabkan terjadinya kontaminasi atau pencemaran bakteri. Setelah dibersihkan putingnya, sapi dipasang alat perah dan dilanjut dengan pemerahan. Kemudian, susu disimpan melalui pipa transfer dan melalui plat heat exchange dengan suhu 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Kemudian, susu melalui proses cluster dan dilanjutkan dengan proses pendinginan dengan suhu 28 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Kemudian, susu siap dikirim menuju tangki penyimpanan dan melalui proses selanjutnya yaitu pengemasan, pengecekan, dan sebagainya. Lalu susu siap dikirim ke berbagai daerah. Berikutnya adalah faktor penentu kualitas. Di dalam proses produksi susu sapi di PT Ultra, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu pakan, mesin dan alat, tenaga kerja, dan lingkungan. Pemberian pakan sapi di PT Ultra menggunakan teknologi yang diberi nama Complete Feed. Teknologi Complete Feed merupakan pakan lengkap yang telah mengandung sumber serat, energi, protein, dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung kualitas dan produksi susu sapi.
Kemudian dalam menjaga kualitas susu yang dihasilkan, mesin dan peralatan yang digunakan juga sudah melalui perawatan berkala. Kemudian, keberadaan tenaga kerja di PT Ultra tetap merupakan faktor penting, walaupun sebagian besar sistem produksi telah dilakukan dengan mesin. Namun, pemeriksaan dan perawatan kesehatan sapi tetap dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan perusahaan PT Ultra Peternakan Bandung Selatan terletak di Desa Marga Mekar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang memiliki iklim yang sejuk dan sangat berpengaruh pada produktivitas sapi dan pegawai. Baik, untuk yang kelima adalah aktivitas pengendalian, di mana aktivitas pengendalian ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas produk susu segar yang dihasilkan oleh PT UPBS. Yang pertama adalah pengendalian terhadap bahan pakan ternak yang meliputi bahan baku. Di sini adalah jagung dan rerumputan. Kemudian ada bahan tambahan lainnya yaitu konsentrat dan vitamin. Konsentrat dan vitamin ini berguna untuk meningkatkan nilai gizi pada pakan ternak yang dihasilkan. Kemudian ada kegiatan yang harus dikendalikan adalah proses pembuatan pakan ternak itu sendiri hingga penyimpanannya, baik penyimpanan bahan baku maupun penyimpanan pakan ternak yang telah jadi. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan sapi perah secara rutin dan menyeluruh. Di mana pemeliharaan ini terhadap kulit, kuping, dan kuku pada sapi agar terhindar dari penyakit serta terhindar dari jamur. Selain itu, perlu untuk memeriksa suhu tubuh sapi agar tidak melebihi 38 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan kandang agar kebersihan dan kenyamanannya terjaga, di mana kebersihan dari kandang itu sendiri akan mempengaruhi kenyamanan sapi, sehingga akan berpengaruh terhadap proses pemerahan susu sapi itu sendiri. Selain itu, kebersihan kandang dapat mempengaruhi susu sapi hasil pemerahan, sehingga mempengaruhi kualitas dari susu hasil perahan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan alat pemerah susu otomatis. Mengapa? Karena agar kebersihannya itu tetap terjaga. Sedangkan yang kelima, yang terakhir adalah kegiatan perawatan terhadap kebersihan tangki penyimpanan susu hasil pemerahan sapi perah, serta tangki pengangkutan susu untuk proses distribusi. Yang keenam, selanjutnya ini adalah penerapan alat pengendalian kualitas pada produk susu sapi. Di sini adalah check sheet. Tabel check sheet ini adalah data produksi pada bulan November 2014 PT UPBS pada tanggal 1 hingga tanggal 30 November selama 1 bulan full, di mana jumlah produksinya di sini rata-rata adalah 32.000 dengan totalnya sebesar 981.350 liter. Untuk jenis cacat yang ada di sini ada 3 dengan jumlahnya masing-masing adalah untuk fat 266.280 liter, untuk SNF sebesar 56.000 dan TPC tidak ada. Untuk persen cacatnya itu adalah 33,1% untuk tiap produksinya. Berikut adalah hasil diagram Pareto produksi susu di PT Ultra. Produksi susu di PT Ultra pada bulan November 2015 didominasi oleh kurangnya kadar lemak dengan persentase 82,62% dan kurangnya kadar kering tanpa lemak dengan persentase 17,38%. Perbaikan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada satu jenis rusak, yaitu karena kurangnya kadar lemak susu yang dihasilkan. Baik, setelah kita mengetahui dari diagram Pareto bahwa terdapat 2 kerusakan yang mungkin terjadi pada produk susu di PT UPBS. Yang pertama adalah yang paling dominan, yaitu kerusakan
kerusakan kadar lemak yang kurang dari 3,9%, dan yang kedua adalah kerusakan kadar bahan kering tanpa lemak yang kurang dari 8,5%. Di sini diagram cause and effect digunakan untuk menganalisis penyebab kerusakan produk susu di PT UPBS, di mana kerusakan tersebut terdapat berbagai macam kemungkinan penyebab untuk masing-masing kerusakan. Baik, yang pertama ini adalah penyebab kerusakan kadar lemak yang kurang dari 3,9%, di mana ada 4 faktor. Yang pertama adalah jenis sapi. Di sini jenis sapi ada faktor yang dapat mempengaruhi adalah pemilihan bibit sapi dan peranakannya, karena akan mempengaruhi kualitas dari susu yang dihasilkan. Di sini yang terlibat adalah kadar lemaknya. Kemudian faktor kedua adalah lingkungan, di mana suhu dan kelembapan kandang ini juga sangat mempengaruhi kenyamanan bagi ternak sapi dan akan mempengaruhi kualitas susu dan kadar lemaknya. Kemudian faktor ketiga adalah umur sapi. Di sini yang dapat menyebabkan adalah penjadwalan kawin, di mana usia 6-8 tahun merupakan usia puncak atau yang tertinggi oleh sapi untuk menghasilkan produk susu yang melimpah. Sedangkan pada umur perkawinan 1 tahun itu akan menghasilkan kualitas susu yang terbaik. Nah, untuk pakan ini, faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan kadar lemak yang kurang dari 3,9% adalah komposisi konsentrat dan vitamin serta kualitas dari bahan baku di sini. Bahan bakunya adalah yang jagung dan rerumputan. Kemudian kerusakan yang kedua adalah kerusakan kadar bahan kering tanpa lemak yang kurang dari 8,5% atau SNF yang kurang dari 8,5%. Di sini faktornya juga ada 4. Yang pertama adalah mesin dan alat, di mana faktor yang dapat mempengaruhi ada 2. Yang pertama adalah ketidaksesuaian suhu mesin pendingin. Kemudian yang kedua adalah overheat yang dialami oleh pemanas atau plate heat exchange. Terus kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana kebersihan kandang sapi serta iklim di lingkungan peternakan ini juga sangat mempengaruhi kenyamanan dan kualitas dari susu yang dihasilkan. Selain itu juga mempengaruhi air yang dikonsumsi oleh sapi, yang kemudian akan berpengaruh terhadap kualitas susu yang dihasilkan. Nah, kemudian tenaga kerja di sini adalah kesalahan penjadwalan pemerahan sapi bunting, di mana sapi bunting yang usianya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu memiliki kualitas susu dengan SNF yang tinggi, sedangkan untuk sapi bunting yang usianya di bawah 4 bulan itu memiliki kandungan SNF yang rendah. Kemudian faktor terakhir adalah seperti kerusakan sebelumnya, faktor pakan ini terdapat 2 potensi, yaitu komposisi konsentrat dan vitamin serta kualitas dari bahan baku pakan itu sendiri. Baik, yang ke-9 adalah penggunaan control chart atau peta kendali P. Nah, penggunaan peta kendali P ini dikarenakan pengendalian kualitas yang dilakukan ini bersifat atribut, serta data yang diperoleh yang dijadikan sampel pengamatan bersifat tidak tetap, dan produk yang mengalami kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi sehingga harus di-reject dengan cara dilebur atau didaur ulang. Dari jurnal kita dapat mengetahui bahwa tingkat keyakinan atau nilai Z-nya ini adalah 95%, sehingga pada tabel didapatkan angka 2. Untuk tingkat ketelitian 10%, dan rata-rata ketidaksesuaian per unit atau P-bar yang kita dapatkan dalam perhitungan adalah 0,322. Kemudian sampel data yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan melakukan uji kecukupan
kecukupan data ini. Nah, melalui uji kecukupan data ini, kita dapatkan dari rumus ini, N sama dengan Z kuadrat dikali P bar dikali 1 min P bar dibagi alfa kuadrat, kita dapatkan hasil 87,3264, di mana hasil nilai ini lebih kecil daripada N yang bernilai 90, di mana nilai N itu merupakan jumlah sampel secara keseluruhan. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa jumlah sampel yang diambil sudah mencukupi. Ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan peta kendali P. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung persentase akumulasi kerusakan produk. Subgrup pertama itu merupakan pada hari pertama, subgrup kedua adalah hari kedua, dan seterusnya. Kita menghitung nilai P, di mana nilai P itu rumusnya adalah NP dibagi N, di mana NP adalah jumlah gagal atau cacat dalam subgrup ke N ini, sedangkan nilai N ini adalah jumlah yang diperiksa dalam subgrup ke N, di mana tiap harinya dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali, sehingga ada 3 jumlah yang diperiksa pada subgrup. Tiap subgrup adalah 3 jumlahnya. Sedangkan nilai NP pada hari pertama adalah 2, kita dapatkan nilai P sebesar 0,67. Untuk subgrup kedua dengan nilai NP 1, kita dapatkan nilai P sebesar 0,33. Untuk subgrup ketiga, kita dapatkan nilai P dari NP sebanyak 2, kita dapatkan nilai P sebesar 0,67, dan seterusnya hingga subgrup ke-30. Karena kita menghitungnya berdasarkan bulan November, di mana bulan November sampai 30 hari. Kemudian kita menghitung nilai CL atau garis pusat, central line, di mana nilai CL ini adalah nilai P bar, yang rumusnya adalah sigma NP dibagi sigma N. Sigma NP ini berjumlah 29, karena sigma NP ini merupakan jumlah total yang cacat, sedangkan 90 ini merupakan total jumlah yang diperiksa untuk 1 bulan itu, sehingga 29 dibagi 90 adalah 0,322. Selanjutnya kita menghitung upper control limit atau UCL, atau dapat disebut dengan batas kendali atas, dengan rumus UCL sama dengan P bar ditambah 3 dikali akar P bar kali 1 min P bar dibagi N, dapatkan hasil 1,129, atau bisa kita bulatkan 1. Kemudian kita menghitung LCL atau batas kendali bawah, lower control limit, dengan rumus LCL sama dengan P bar dikurangi 3 dikali akar P bar kali 1 min P bar dibagi N. Hasilnya adalah min 0,485, di mana jika nilai LCL itu di bawah 0, sehingga kita bisa anggap itu sebagai 0. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan, tabel hasil perhitungan di hari ke-1 sampai hari ke-30, dengan data jumlah cacat ini didapatkan dari jurnal, dari PT UPBS. Kemudian kita menghitung proporsi cacat atau nilai P, nilai CL, UCL, dan LCL yang telah dilakukan di slide sebelumnya. Untuk total cacat ada 29 dari 90 jumlah yang diperiksa untuk 1 bulan. Kemudian didapatkan grafik ini, pay chart. Dari jurnal kita dapatkan ini perhitungan dari Minitab. Selain itu, di sini UCL-nya kita bulatkan menjadi 1, P bar-nya 0,322, dan LCL-nya adalah 0. Sedangkan yang kami buat itu menggunakan Excel. Di sini didapatkan juga UCL sebesar 1,129, LCL-nya 0,
Di sini CL-nya adalah 0,322. Dengan hasil yang sama, berdasarkan grafik ini, peta kendali P, dapat kita lihat bahwa data yang diperoleh seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan oleh PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Sehingga dapat diketahui bahwa pengendalian kualitas di PT UPBS ini sudah dikatakan baik. Nah, tidak karena titik yang berada dalam grafik ini yang berfluktuasi secara beraturan menunjukkan bahwa proses produksi ini tidak mengalami penyimpangan. Kita lihat bahwa tidak ada data garis yang berfluktuasi ini yang melebihi nilai UCL yang telah ditetapkan dan tidak melebihi nilai LCL 0 maupun tidak melebihi nilai UCL 1,129. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh PT Ultra Peternakan Bandung Selatan ini berada dalam batas normal. Nah, hal tersebut bukan berarti bahwa tidak terjadi kesalahan dalam produksi, karena batas atas dan batas bawah atau UCL dan LCL ini hanyalah sebatas alarm penanda proses berada di luar kendali. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah produksi susu pada PT Ultra Peternakan Bandung Selatan pada bulan November tahun 2014 yaitu sebesar 981.350 liter dengan jumlah yang rusak sebanyak 322.280 liter dengan rata-rata rusak setiap produksinya adalah 33,1%. Nah, jenis kerusakan akibat kurangnya kadar lemak atau R1 ini yaitu sebanyak 266.280 liter, sedangkan jenis kerusakan kedua yang akibat kurangnya kadar bahan kering tanpa lemak atau SNF sebanyak 56.000 liter. Nah, kesimpulan ketiga adalah berdasarkan analisis menggunakan check sheet, persentase kerusakan yang terjadi untuk tiap produksinya adalah 33,1%. Pada analisis histogram dan diagram Pareto menunjukkan bahwa kerusakan terbesar adalah kecacatan R1, yaitu kurangnya kadar lemak, yaitu kurang dari 3,9% dalam susu. Nah, untuk pada histogram menunjukkan total kecacatan R1 kurangnya kadar lemak dalam susu ini sebanyak 266.280 liter. Dan pada analisis diagram Pareto menunjukkan bahwa kecacatan R1 ini sebesar 82,62%. Selanjutnya, untuk kesimpulan keempat adalah berdasarkan analisis cause and effect diagram atau diagram tulang ikan, hasil yang dapat dilihat adalah faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kecacatan susu untuk kategori R1 dan R2. Untuk kategori R1 atau kurangnya kadar lemak pada susu hasil produksi adalah karena faktor pakan, faktor lingkungan yang berkaitan dengan iklim dan udara. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah penggunaan peta kendali P dalam pengendalian kualitas produk dapat mengidentifikasikan bahwa kualitas produk ini berada dalam batas kendali yang seharusnya, batas yang aman ya berarti. Nah, hal ini seharusnya telah memenuhi target yang ditetapkan, tapi hasilnya ini belum memenuhi permintaan dari PT Ultra Jaya Milk Industry. Di sini mengapa? Karena PT Ultra Jaya Milk Industry ini memiliki standar baku yang berbeda dengan PT UPBS, sehingga kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh PT Ultra Jaya Milk Industry itu tidak dapat dipenuhi oleh standar yang telah ditetapkan dan kualitas serta kuantitas hasil dari
produksi susu PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.